Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun dan senantiasa dipelihara dalam kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menurut laporan dari kompas.com tanggal 26 Februari 2021 mengatakan bahwa ada sebuah laporan terbaru dari Digital Civility Index atau DCI yang mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya, menunjukkan bahwa warganet atau netizen Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara. Atau dengan kata lain, paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Dalam riset yang dirilis oleh Microsoft ini, tingkat kesopanan netizen Indonesia memburuk 8 poin ke angka 76, di mana semakin tinggi angkanya, tingkat kesopanan semakin buruk. Survei yang sudah memasuki tahun kelima tersebut mengamati sekitar 16.000 responden di 32 wilayah yang diselesaikan selama kurun waktu dari bulan April hingga Mei 2020. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi resiko kesopanan netizen Indonesia. Paling tinggi adalah hoax dan penipuan. Kedua adalah ujaran kebencian dan diskriminasi. Kita harus sadar bahwa ujaran kebencian merupakan kejahatan yang berdampak fatal dalam hidup seseorang. Konon di Kepulauan Salomon ada sebuah tradisi unik yang dilakukan oleh penduduk desa ketika menebang sebuah pohon. Penduduk desa tidak pernah menggunakan alat-alat khusus untuk menumbangkan pohon yang besar. Namun mereka akan bersama-sama mengelilingi pohon tersebut dan mencaci maki pohon itu selama 30 hari berturut-turut. Setelah 30 hari, pohon itu akan tumbang dengan sendirinya. Mereka percaya bahwa pohon yang dicaci maki akan merasa sedih, merana, sakit hati, dan akhirnya mati dengan sendirinya. Sebenarnya kehidupan manusia juga tidak jauh dengan pohon tersebut. Jika seseorang sering dicaci maki atau mendengar kata-kata kebencian dari orang lain, dia akan merasa tertekan dan mungkin bisa bernasib sama seperti pohon tersebut. Perkataan kasar atau ujaran kebencian dapat membunuh karakter positif dalam diri seseorang. Dia akan kehilangan semangat dan bisa jadi orang tersebut akan melakukan pembalasan sebagai suatu aksi protesnya atas penderitaan yang dialaminya. Yang jelas, perkataan kasar atau ujaran kebencian selalu menimbulkan luka hati yang tidak mudah disembuhkan, bahkan bisa membunuh sesama secara perlahan-lahan. Banyak perceraian, konflik, dan berbagai tindakan kejahatan yang berawal dari perkataan kasar atau ujaran kebencian yang terlontar. Oleh karena itu, mari kita mengendalikan diri kita. Janganlah kita menjadi orang yang lekas marah, apalagi membiasakan diri untuk mengeluarkan ujaran kebencian
dan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru hanya akan memperpanjang masalah, karena orang lain tersakiti atas sikap dan perkataan kasar kita. Sebaliknya, belajarlah untuk bersabar terhadap orang-orang di sekitar kita, baik dalam keluarga maupun di tempat kita bekerja. Milikilah hati yang besar untuk bisa menerima kekurangan orang lain. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan berkat, perkataan-perkataan iman yang bisa membangun dan menumbuhkan karakter positif bagi mereka, sehingga kelak mereka semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan menghasilkan buah kebaikan yang melimpah dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bijaksana dalam menggunakan kata-kata kami, bukan kata-kata kasar, bukan ujaran kebencian, tapi kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, yang olehnya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia dari Tuhan. Kami sadar bahwa kata-kata kami bersumber dari hati kami. Itulah sebabnya kami mohon Roh Kudus Engkau mengontrol, menjaga hidup kami, agar kata-kata yang keluar menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati aktivitas kami hari ini. Segala yang dikerjakan oleh tangan kami dibuat Tuhan berhasil, sehingga nyata pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan Kau jamah sembuhkan, pulihkan oleh kuasa bilur-Mu. Kalau ada yang susah, Tuhan kiranya Engkau menghiburkan, menguatkan. Kalau ada yang menghadapi jalan buntu, Engkau membuka jalan bagi mereka. Terpujilah Tuhan Yesus yang hidup. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.